warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Nurma Fira B dari kelas M221 dengan NIM 22807500005, nomor absen 35. Pada video kali ini, saya akan mereview hasil belajar dari pertemuan mata kuliah evaluasi pembelajaran bersama dosen praktisi yakni Ibu Tisiatus Febida SPDGR yang diampu oleh Ibu Dr. Faida Yusuf SS MPD. Video ini guna memenuhi UAS pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya pahami, kesan-kesan saya belajar bersama praktisi, dan kata-kata motivasi sesuai untuk diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Adapun materi yang dapat saya pahami bahwa rencana pembelajaran itu disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Rencana pembelajaran dapat berupa RPP dan modul ajar. RPP dan modul ajar memiliki komponen yang sama, tapi bisa saja komponen modul ajar lebih lengkap dari RPP. Pendidik dianjurkan untuk melakukan asesmen berikut ini. Yang pertama, asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Kedua jenis asesmen ini tidak harus digunakan dalam suatu RPP atau modul ajar, tergantung pada cakupan tujuan pembelajaran. Contoh teknik asesmen yang dapat diadaptasi yakni observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Selanjutnya, menyusun instrumen non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Menurut buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen, teknik penilaian non-tes yang dapat digunakan adalah observasi, kinerja, proyek, portofolio, dan penugasan. Observasi adalah penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Kinerja adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek, atau membuat portofolio. Selanjutnya, proyek adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas, meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Selanjutnya, penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Selanjutnya, portofolio adalah kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif, integratif dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya yakni validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Validitas isi menyangkut isi dan format instrumen. Validitas isi bisa menggunakan formula Gregory. Hubungan validitas dan reliabilitas. Validitas itu kesesuaian antara konsep dengan kenyataan. Sedangkan reliabilitas adalah kesesuaian hasil-hasil pengukuran. Ada 3 macam angket, yakni angket kedisiplinan siswa, angket motivasi belajar siswa, dan angket kebiasaan belajar siswa. Adapun ciri-ciri angket yang pertama yakni menggunakan skala Likert atau skala Goodman. Yang kedua, untuk mengukur persepsi atau pendapat atau sikap. Yang ketiga, bisa berupa pernyataan atau pertanyaan. Yang keempat, satu angket hanya digunakan untuk mengukur satu tujuan saja. Yang terakhir berupa hal negatif atau positif. Selanjutnya yakni afektif. Afektif dalam KBBI yakni berkenaan dengan perasaan seperti takut dan cinta. Karena afektif atau sikap merupakan bentuk emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan kepatuhan. Anderson tahun 1980 ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu yang pertama metode observasi dan metode laporan diri. Terdapat langkah pengembangan instrumen penilaian afektif, yaitu yang pertama
menentukan spesifikasi instrumen. Yang kedua, menulis instrumen. Yang ketiga, menentukan skala instrumen. Yang keempat, menentukan sistem penskoran. Yang kelima, menelaah instrumen. Yang keenam, merakit instrumen. Yang ketujuh, melakukan uji coba. Yang kedelapan, menganalisis instrumen. Yang kesembilan, melaksanakan pengukuran dan menafsirkan hasil pengukuran. Selanjutnya yakni psikomotorik dalam KBBI, yaitu berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Ranah psikomotorik adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan atau skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Adapun domain ranah psikomotorik menurut Dev, yaitu dalam penjelasannya mengatakan bahwa hasil belajar psikomotor dapat dibedakan menjadi 5 tahap, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Adapun untuk menilai hasil belajar psikomotorik siswa, menurut Arifin menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip yang harus diaplikasikan, yaitu kontinuitas, keseluruhan, objektivitas, kooperatif. Adapun bentuk penilaian psikomotorik, yaitu yang pertama penilaian produk. Ada 2 cara penilaian produk, yakni cara holistik dan cara analitik. Yang kedua penilaian proyek, yang ketiga penilaian portofolio, dan yang terakhir yakni penilaian kinerja. Terakhir yakni penilaian autentik, yaitu penilaian bermakna pengukuran yang bermakna atas hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk ranah kognitif itu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Untuk ranah afektif itu penilaian diri, jurnal kelas, penilaian antar teman, observasi, dan wawancara. Untuk ranah psikomotor itu penilaian kinerja atau unjuk kerja, penilaian produk, penilaian portofolio, dan penilaian proyek. Adapun kesan-kesan yang saya selama belajar bersama praktisi, yakni bisa kuliah bersama dengan praktisi hebat, bisa bertukar pikiran satu sama lain antara saya dan juga praktisi. Dengan belajar bersama praktisi, saya mendapat pengetahuan up to date tentang mata kuliah evaluasi ini, dan belajar dengan bersama praktisi, saya terkesan akan pendidikan yang telah dicapai oleh praktisi, yakni Ibu Tisiatus Fewida, yang memotivasi saya dan memberi saya semangat akan kuliah untuk mencapai gelar seperti Ibu dan lebih dari itu, insya Allah. Adapun motivasi untuk diri saya untuk menjadi lebih baik, yakni perubahan tidak datang dari zona nyaman. Melangkahlah walaupun langkah itu kecil, karena setiap langkah yang kamu ambil hari ini akan membawa kamu lebih dekat ke tujuan besar. Karena keajaiban itu terjadi bagi mereka yang mau berubah dan tidak pernah menyerah. Dan keyakinan pada diri sendiri adalah langkah pertama untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Tetapi ingatlah, jikalau sudah mencapai sesuatu yang luar biasa itu, tetaplah melaksanakan sholat, karena semua akan percuma jikalau tidak kita mencapai sesuatu tanpa melaksanakan sholat. Baik, itulah tadi review sedikit dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.